Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD, dan Ibu Rahmi Kurniati MPD. Yang saya cintai rekan-rekan saya pada mata kuliah kali ini. Kita masuk materi tentang pertanyaan lisan dan wawancara. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu beda pertanyaan lisan dan wawancara. Yang kedua, kriteria pertanyaan lisan yang baik. Yang ketiga, kriteria instrumen wawancara yang baik. Serta yang terakhir ada penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian. Nah, adapun kelompoknya, yang pertama itu ada Siti Sahara dengan NIM 2203101. Yang kedua ada Niken Mustika dengan NIM 220303191. Serta saya sendiri moderator dengan NIM 2 Raudatul Zahra dengan NIM 2203101. Serta yang terakhir Muhammad Hafid Alfihadilah dengan NIM 2203118. Oke, kita masuk ke subtopik pertama, yaitu materi tentang pertanyaan lisan dan wawancara yang akan disampaikan oleh Siti Sahara. Kepada Siti Sahara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Sara izin untuk menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pertanyaan lisan dan wawancara. Nah, pertanyaan lisan ini adalah metode evaluasi yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan oleh guru dan siswa menjawab atau merespon pertanyaan tersebut juga secara lisan. Contohnya, eh, apa pendapatmu tentang ekosistem hutan hujan? Nah, nantinya siswa menjawab secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Itu disebut dengan pertanyaan lisan. Next. Nah, adapun pertanyaan wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang disusun oleh seorang pewawancara untuk diajukan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik maupun tujuan wawancara. Contohnya seperti, bagaimana perubahan iklim dalam 5 tahun terakhir memengaruhi hasil panen Anda? Nah, nantinya pewawancara mencatat atau merekam jawaban tersebut untuk dianalisis lebih lanjutnya. Next. Nah, ini terdapat perbedaan antara pertanyaan lisan dan wawancara. Yang pertama itu ada pertanyaan lisan. Nah, pertanyaan lisan ini tidak selalu terstruktur, di mana pertanyaan lisan tidak memiliki struktur yang pasti, sehingga pertanyaan dan jawabannya dapat mengalir secara alami. Kemudian, bisa secara spontan dan tidak direncanakan, di mana pertanyaan lisan ini dapat muncul secara spontan dalam percakapan sehari-hari tanpa perlu perencanaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu terjadi dalam percakapan sehari-hari. Nah, di mana biasanya terjadi dalam percakapan sehari-hari seperti dalam diskusi kelompok maupun percakapan dengan teman. Selanjutnya yaitu jawaban ini bisa singkat atau maupun opini. Nah, di mana ini dapat berupa jawaban singkat atau opini pribadi. Pertanyaan ini tidak harus berupa jawaban yang panjang maupun jawaban yang secara detailnya. Kemudian, tidak selalu terdokumentasi, di mana pertanyaan dan jawaban lisan ini tidak selalu terdokumentasi sehingga tidak ada catatan tertulis tentang percakapan tersebut. Kemudian, pertanyaan lisan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus oleh seorang ahli maupun oleh seorang guru. Selanjutnya itu di mana pertanyaan lisan ini tidak memerlukan persiapan khusus, sehingga dapat dilakukan secara spontan maupun secara alami. Next. Adapun adapun perbedaannya antara pertanyaan lisan dengan wawancara, di mana wawancara ini lebih terstruktur atau semi terstruktur, di mana
di mana wawancara ini memiliki struktur yang jelas dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun juga dapat memiliki fleksibilitas untuk mengikuti arah percakapan. Selanjutnya direncanakan dengan tujuan tertentu, di mana wawancara ini dilakukan dengan tujuan yang jelas, seperti mengumpulkan data untuk penelitian atau memahami pendapat seseorang tentang suatu topik. Selanjutnya, dilakukan dalam konteks formal maupun penelitian, di mana wawancara biasanya dilakukan dalam konteks formal seperti penelitian, evaluasi, maupun pengumpulan data. Selanjutnya yaitu jawabannya lebih mendalam atau terperinci. Wawancara memungkinkan jawaban yang lebih mendalam dan terperinci, karena pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Kemudian wawancara ini lebih sering direkam atau dicatat, di mana wawancara lebih sering direkam atau dicatat untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tersebut akurat dan dapat digunakan sebagai referensi di masa yang akan datang. Selanjutnya itu melibatkan pewawancara dan narasumber, di mana wawancara ini melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang terakhir yaitu memerlukan persiapan matang sebelum dilakukan wawancara. Nah, di mana nantinya wawancara ini memerlukan persiapan yang matang, yaitu seperti termasuk penyiapan pertanyaan, pengaturan jadwal, serta persiapan peralatan yang diperlukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Sahara yang telah memaparkan penjabaran dari materinya. Selanjutnya, materi tentang kriteria pertanyaan lisan yang baik yang akan disampaikan oleh Niken Mustika. Kepada Niken Mustika dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, saya Niken Mustika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pertanyaan lisan yang baik. Yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensi. Maksudnya yaitu pertanyaan yang diajukan harus relevan dan sejalan dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin diukur. Contohnya yaitu jika kita ingin mengukur kemampuan siswa menjelaskan proses fotosintesis, maka pertanyaan yang diajukan harus terkait langsung dengan proses tersebut. Misalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu kenapa harus pertanyaan lisan itu harus sesuai dengan kompetensi, yaitu agar penilaian yang kita lakukan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Pertanyaan yang tidak relevan dengan kompetensi hanya akan mengukur hal lain dan hasil penelitian yang tidak akan valid. Selanjutnya yaitu tidak keluar dari bahan ajar. Maksudnya yaitu pertanyaan yang kita ajukan itu harus didasarkan pada materi yang telah diajarkan atau terdapat di dalam buku teks bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya yaitu jika dalam pembelajaran tidak diajarkan tentang dampak polusi, cahaya terhadap migrasi burung, maka pertanyaan tentang hal tersebut tidak relevan meskipun topik tersebut berkaitan dengan lingkungan. Kenapa penting tidak keluar dari bahan ajar, yaitu agar siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh di kelas. Pertanyaan yang di luar nalar atau di luar bahan ajar akan membuat siswa itu merasa tidak adil dan menurunkan motivasinya dalam belajar. Yang ketiga yaitu mendukung kontraksi jawaban. Yaitu pertanyaan seharusnya tidak hanya meminta siswa untuk mengingat fakta, akan tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Pertanyaan yang baik memicu siswa untuk menyusun jawaban mereka sendiri, bukan hanya mengulang apa yang telah mereka dengar atau baca. Contohnya yaitu pertanyaan yang kurang baik, apa rumus kimia air? Itu hanya meminta mereka mengingat, tetapi bisa kita rubah menjadi mengapa air memiliki sifat yang unik dibandingkan senyawa lain dengan berat molekul yang serupa. Sehingga itu akan membuat siswa itu lebih terdorong untuk menganalisis dan melakukan perbandingan. Alasannya yaitu kenapa? Yaitu dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sehingga meningkatkan pemahaman yang mendalam dan membantu siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang keempat yaitu bertahap. Artinya yaitu pertanyaan sebaiknya itu disusun secara bertahap, dimulai dari pertanyaan yang mudah dijawab, yang memerlukan pengetahuan dasar, kemudian pertanyaan yang mulai sulit, dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya yaitu dalam menguji pemahaman tentang sistem pernapasan manusia.
Pertanyaannya bisa kita kasih yaitu dengan sebutkan organ-organ utama dalam sistem pernapasan. Lalu bisa kita kasih pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana oksigen dari udara masuk ke dalam darah. Dan diakhiri dengan apa yang terjadi jika seseorang mengalami kerusakan pada alveoli. Hal ini tuh penting, mengapa demikian? Karena itu akan membantu siswa membangun kepercayaan dirinya dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjawab pertanyaan terlepas dari tingkat pemahaman mereka. Selain itu, ia akan membantu siswa secara bertahap untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada tingkat kesulitan, yaitu ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pertanyaannya itu harus mencangkup berbagai tingkatan kognitif, mulai dari mengingat fakta atau faktual, memahami konsep atau konseptual, menerapkan prosedur atau prosedural, hingga yang terpikir tentang proses berpikir atau metakognitif. Contoh yang faktual yaitu seperti apa nama ibu kota di negara Indonesia. Kalau yang konseptual bisa seperti jelaskan perbedaan antara fotosintesis dan respirasi sel. Sedangkan untuk yang prosedural, bisa kita tanyakan seperti langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Sedangkan untuk metakognitif itu tuh seperti strategi apa yang paling efektif yang kamu gunakan untuk memahami materi yang sulit. Tujuannya kenapa? Yaitu dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman siswa terhadap materi serta menguji berbagai keterampilan berpikir yang berbeda. Jadi dengan kita memperhatikan 5 kriteria ini, kita dapat menyusun pertanyaan lisan yang efektif dan berkualitas yang tidak hanya mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga akan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan belajar yang penting. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niken Mustika yang telah menjabarkan materinya. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan sendiri, kriteria instrumen wawancara yang baik. Nah, menurut buku Kerlinger yang dikutip dari buku metode penilaian kualitatif Agus Salim 2023, adapun kriteria wawancara yang baik. Yang pertama yaitu pertanyaan berfungsi untuk memancing informasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, di sini pertanyaan wawancara itu harus berfungsi untuk memancing informasi yang relevan, di mana digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, setiap pertanyaan harus memiliki kaitan langsung dengan tujuan penelitian, agar data yang diperoleh dapat mendukung analisis lebih lanjut. Yang kedua, pemilihan tipe pertanyaan yang sesuai. Pemilihan tipe pertanyaan yang sesuai ini harus digunakan dengan tepat, karena ini merupakan komponen yang sangat penting, di mana tipe pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban lebih luas dan mendalam, ataupun pertanyaan tertutup yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu ada pertanyaan yang jelas dan tidak mengandung tafsir majemuk, di mana pertanyaan ini harus disusun dengan jelas dan tidak menimbulkan tafsir atau penafsiran ganda. Nah, hindari penggunaan kata atau frasa yang bisa menimbulkan kebingungan atau keraguan dalam pemahaman narasumber. Pertanyaan yang ambigu akan mengarah pada jawaban yang tidak konsisten atau kurang relevan. Yang keempat, hindari pertanyaan yang menggiring narasumber untuk memberikan alternatif jawaban tertentu, di mana kita harus sebaiknya hindari pertanyaan yang menggiring narasumber untuk memberikan jawaban tertentu atau yang terlalu memihak. Pertanyaan yang terlalu mempengaruhi pilihan jawaban bisa membuat data yang diperoleh menjadi bias sehingga mengurangi validitas hasil penelitian tersebut. Yang kelima yaitu mempertimbangkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh narasumber. Dalam merumuskan pertanyaan, penting untuk mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh narasumber. Pertanyaan harus disesuaikan dengan latar belakang, pengalaman, dan pemahaman narasumber agar dapat memberikan jawaban yang relevan dan bernilai. Yang keenam ada pertanyaan yang menuntut ikhwal. Di sini yang dimaksud itu pertanyaan sensitif yang ditempatkan di bagian belakang, di mana untuk
Pertanyaan yang bersifat pribadi, sensitif, atau kontroversial sebaiknya diletakkan di bagian akhir wawancara setelah tercapai hubungan yang lebih akrab dengan narasumber. Nah, ini juga bertujuan untuk mengurangi rasa canggung dan keberatan narasumber dalam memberikan jawaban yang lebih mendalam. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghindari pertanyaan. Hindari pertanyaan yang mengarah sentimen sosial yang positif saja, di mana pertanyaan ini sebaiknya tidak mengarahkan narasumber untuk mengungkapkan pandangan atau sentimen yang hanya dipandang baik secara sosial. Hal ini bisa mengarah pada jawaban yang tidak otentik dan hanya mencerminkan norma sosial, bukan pandangan pribadi narasumber itu sendiri. Nah, adapun bentuk pertanyaan wawancara itu terbagi menjadi 3. Menurut Agus Salim 2023, di mana yang pertama itu ada terstruktur. Terstruktur di sini yang dimaksud yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dengan pertanyaan tersebut. Karena itu, pedoman wawancara disusun secara rinci dan tepat. Bentuk pertanyaan ini biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan jawabannya sudah konkret. Yang kedua yaitu tidak terstruktur, di mana pertanyaan tidak terstruktur yang saya maksud di sini pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga narasumber bebas menjawab pertanyaan. Pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja. Nah, bentuk ini dapat digunakan untuk menanyakan pikiran, perasaan, atau alasan dari tingkah laku peserta didik tersebut. Yang terakhir ada campuran, di mana jawaban ini merupakan pertanyaan yang menuntut jawaban campuran dari terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, dengan demikian penjelasan mengenai kriteria pertanyaan wawancara ini dalam pelaksanaannya, pertanyaan dapat dikembangkan. Nah, oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Hafid. Pada Muhammad Hafid, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya tentang penggunaan pertanyaan lisan dan wawancara dalam penilaian. Nah, yang terdiri dari beberapa aspek itu ada tujuan, konteks, bentuk, gaya komunikasi, durasi, dan contoh. Nah, aspek tujuan dari pertanyaan lisan yaitu mendapatkan informasi atau klarifikasi secara langsung, sedangkan wawancara mendapatkan informasi mendalam dan terstruktur. Nah, konteks di pertanyaan lisan yaitu situasi informasi atau percakapan sehari-hari, sedangkan di wawancara itu situasi formal atau semi formal seperti penelitian dan atau pekerjaan. Nah, bentuk pada pertanyaan lisan itu spontan dan tidak selalu berterstruktur. Nah, pada wawancara itu terstruktur atau semi terstruktur dengan pertanyaan yang sudah direncanakan. Nah, gaya komunikasi pada pertanyaan lisan itu fleksibel dan informal, sedangkan di wawancara formal atau semi formal pewawancara mengarahkan prosesnya. Nah, aspek durasi pada pertanyaan lisan yaitu singkat, hanya untuk informasi yang diperlukan saat itu. Nah, wawancara lebih lama tergantung pada kedalaman topik tersebut. Nah, yang terakhir itu ada contoh. Nah, contoh pertanyaan dari lisan itu adalah tanya jawab di kelas. Terus ada pertanyaan dalam rapat. Nah, sedangkan di wawancara aspeknya adalah wawancara kerja, wawancara penelitian, dan wawancara jurnalistik. Terima kasih kepada Hafid yang telah menjabarkan materinya. Hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.